sudah meluangkan waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi terkait dengan tugas guru penggerak gitu ya. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik sebelum saya observasi ke kelas, maka ada tahapan yang harus kita lakukan dulu, kita lewati dulu, yaitu pra observasi gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan supervisi akademik ini tidak seperti yang kita tahu itu begini hal yang menakutkan seperti tujuan. Tidak. Jadi sebenarnya tujuan supervisi akademik itu adalah mengembangkan kompetensi guru. Jadi kompetensi pengajar guru apa yang ingin dikembangkan, nah itu yang bisa dibantu. Tentunya kan tujuannya pasti untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu. Nah, seperti itu. Jadi itu tujuan supervisi akademik sebenarnya. Jadi kita santai aja, gitu ya. Siap. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pra-observasi. Nah, jadi sebelum observasi ke kelas ya, materi yang akan disampaikan nanti di kelas materi apa? Kebetulan kan saya ngajarnya kelas 10. Iya. Materinya udah sampai di pemanasan global. Bahasannya untuk yang akan saya ajarkan ini di upaya pengendalian pemanasan global. Oh, itu ya, upaya pengendalian pemanasan global. Untuk kelas 10 ya, Bu? Tepatnya kita lakukan di 10G ya. Baik. Selanjutnya terkait pembelajaran, mungkin tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Ya, ada dua. Yang pertama, anak-anak itu akan diajak untuk menganalisis aktivitas di kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan dampak pemanasan global. Kemudian akan diajak untuk beradu gagasan tentang hal-hal yang bisa mereka lakukan kepada diri mereka sendiri dan juga berupa ajakan pada orang lain untuk bersama-sama mengurangi dampak pemanasan global. Nah, setelah mereka beradu gagasan, mereka itu akan diajak untuk mempresentasikan apa sih yang harus saya lakukan. Presentasinya itu akan saya lakukan bersama anak-anak pembelajaran berikutnya. Oh iya. Di balik tujuan pembelajaran itu pasti ada harapan ya, Bu Juna. Jadi ada harapan yang ingin Bu Juna capai. Kira-kira harapan Bu Juna apa ya? Saya ingin buat anak-anak ini belajar jadi lebih menyenangkan. Iya. Lalu saya ingin mengajak anak-anak belajar dengan sesuai keinginannya. Oh iya. Berarti kalau sesuai keinginannya, sesuai minatnya ya, itu cocok sekali karena kan kalau kelas 10 kan kurikulum merdeka ya, betul. Nah, cocok sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mantap Bu Juna. Ya, ini saya pelajari juga pembelajaran diferensiasi. Belajar untuk mengelola gimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya. Ya, sip. Pastinya ada persiapan ya terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Apa persiapan yang sudah dilakukan Bu Juna? Pertama, saya itu menyiapkan modulnya. Saya rancang dulu apa sih yang akan saya lakukan, adalah pembelajaran yang saya ingin lakukan saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi yang kedua asesmennya. Kebetulan di tahap ini saya pengen pakai penilaian kinerja ya pembelajaran berikutnya, karena anak-anak kan akan diajak untuk presentasikan produk sebagai upaya pengendalian pemanasan global. Kemudian juga ini merupakan rangkaian pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya anak-anak sudah beradu gagasan, dan untuk pelajaran yang akan datang ini untuk mempresentasikan atau menunjukkan gimana sih produk mereka. Sepertinya bayangan saya ini akan seru gitu kan. Karena beragam gitu kan, diferensiasi. Persiapan sudah dilakukan, pastinya Bu Juna juga memikirkan strateginya ya, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, harapan Bu Juna juga bisa tercapai ya. Strateginya apa nih? Strategi yang saya pakai kalau dari segi pembelajaran, saya tuh pakai model PJL. Iya. Nah, itu rangkaian tapi saya baca singkat dari pertemuan sebelumnya sampai sekarang itu udah 5 sebenarnya. Problem is learning. Iya, dia 5 masalah
terkait dengan pemanasan global. Ya saya pertama tuh ajak anak-anak kayak itu ada kipas-kipas mulai kepanasan ya. Kenapa yuk kok panas? Akhirnya anak-anak mulai menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, untuk metodenya karena mereka mulai menyampaikan pendapat, berarti saya ajak mereka untuk tanya jawab dulu, kemudian diskusi dengan kelompoknya. Nah, ya juga saya membentuk mereka jadi kelompok-kelompok biar jadi lebih beragam masukan-masukan yang didapat dari satu siswa sama siswa lain digabung untuk membentuk upaya pengendalian. Nah, kemudian untuk tekniknya saya meminta mereka untuk membuat sajian produk upaya pengendalian di bentuk yang berbeda-beda. Nah, mereka diberi kebebasan untuk memilih. Dan ternyata ada yang memilih bikin puisi, bikin lagu, ada yang nyanyi nanti, bikin poster, ada yang buat drama, ada yang parodi, terus ada juga yang ingin berusaha untuk bersosialisasi, mensosialisasikan dalam bentuk brosur-brosur. Oh, brosur-brosur. Iya. Saya membayangkan sudah tidak sabar saya mengetahui aksi anak-anak ya. Ini anak-anak semangat dan benar-benar senang mendapatkan pelajaran fisika yang upaya mengendalikan pemanasan global ini. Iya. Harapannya itu sih untuk besok. Terkait ini supervisi akademik, di sana ada kompetensi yang ingin dikembangkan dalam diri guru. Nah, nanti yang juga saya akan membantunya di dalam kelas ketika observasi. Nah, terkait itu saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh guru saya. Membuat pembelajaran jadi lebih menyenangkan, dan yang kedua berpusat pada siswa. Jadi benar-benar siswanya nanti yang akan aktif dalam pembelajaran itu yang ingin saya kembangkan. Oh, baik. Ini tentunya sudah sejalan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka keren sekali. Kemudian kompetensinya lagi ada dua ya, Junaya. Rencana strateginya. Kalau terkait sama kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, mungkin Mas sudah ada strategi. Ya itu tadi seperti yang saya katakan, membuat anak-anak diberi kebebasan untuk memilih produk apa yang akan ingin ditampilkan. Ya. Jadi mereka, saya rasa kalau mereka menampilkan yang sesuai dengan minatnya, pasti mereka lebih sungguh-sungguh dan menyukai apa yang mereka kerjakan. Betul. Saya sangat setuju karena memang sudah mereka punya bakat masing-masing jadi wilayah, dan itu kalau dikembangkan pastinya menjadi sesuatu yang besar begitu. Semoga betul. Besok ya kita akan lakukan di observasi kelas di 10G ya, jam pertama ya. Oke, jam 7 berarti ya. Ya, akan standby jam 7 itu ya. Oke Bu Juna, terima kasih. Ini percakapannya hari ini sangat menarik gitu. Semoga pembelajarannya lancar. Tujuan dan harapannya semoga tercapai semuanya, tentunya memang sesuai dengan kurikulum Merdeka yaitu memerdekakan siswa gitu ya. amin. Ya, terima kasih banyak Bu Juna sudah meluangkan waktunya. Kita lanjut aktivitas yang lain dulu ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai jenang, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa susah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cek hadir dulu ya. Semuanya masuk ya? Masuk. Kecuali beri kenapa? Dalam. Ada bulannya ada tak?
Saya di sini akan menjelaskan mengenai isi poster yang ada di pemanasan global. Dampak pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan beberapa dampak bagi lingkungan sekitar kehidupan kita. Contohnya adalah mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, mempengaruhi Assalamualaikum, Pian. Ke atas dah, biar tidur. Oh, ya. Si. Oh, kamu sitting itu? Jangan, namanya. Ayo, katanya mau main. Ini sudah jam berapa ya? Tanggur. Oh iya, aku lupa mau main ya ada lagi ya. Bentar ya, aku mau siap-siap dulu. Oh iya. Kamunya bukan mati. Loh, filmnya sama TV-nya juga belum dimatikan. Jangan di tong yang warna hijau, di tong yang warna kuning. Tadi kesempatan berarti. Aja. Makasih ya udah ngingetin. Ini bagian menjelaskan audio, bagi brosur dan sesi jadwal. Ya, hari ini kami ingin menjelaskan tentang bagi bahaya emisi karbon. Ya, saya mulai. Ya, itu tentang bahaya emisi karbon. Apa sih itu emisi karbon? Proses karbon dioksida ke atmosfer yang terjadi secara alami maupun itu aktivitas manusia.
Emisi gas karbon menjadi penyebab efek rumah kaca yang biasanya disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga. Nah, kalian tahu nggak guys, di poin di bagian halaman nomor 2 yaitu apa sih emisi karbon, di situ penyebab emisi karbon itu disebabkan oleh kendaraan bermotor. Kita sebagai anak-anak SMA itu pastinya sudah menggunakan kendaraan bermotor semua, betul ya? Jadi kendaraan bermotor itu adalah salah satu penyebab terjadinya emisi karbon yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Dan kenapa sih kira-kira kalian tuh pengennya naik motor gitu, kenapa nggak harus pakai sepeda ontel atau jalan kaki ke sekolah? Untuk rumah-rumah yang jauh, kenapa kalian tidak mengatasi itu dengan cara menggunakan angkutan umum? Atau kalian bisa, di zaman sekarang kan juga teknologi semakin berkembang ya. Sekarang ada yang namanya kendaraan seperti motor listrik gitu. Kenapa kalian tidak memilih untuk menggunakan uang? Oke. Jadi yang sudah dijelaskan Mas Rizal tadi, kalian tahu sendiri dampak-dampaknya cukup berbahaya bagi kita semua gitu kan. Dan kita harus sebagai pemuda atau remaja-remaja Gen Z harus bisa untuk menanggulangi hal itu agar kita bisa hidup aman, tentram, dan nyaman di dunia ini. Dan dengan caranya yaitu seperti penggunaan kendaraan umum. Kenapa kendaraan umum bisa lebih efisien daripada kendaraan pribadi? Karena ketika kendaraan umum itu kan menampung orang banyak. Dari orang banyak itu kalau misalnya naik sepeda semua kan makin banyak gas yang dihasilkan. Jadi itu tidak baik bagi dunia kita, bagi bumi kita. Bumi kita memang membutuhkan efek rumah kaca, cuman tidak yang berlebihan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan energi agar kita juga bisa hidup dengan tenang. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan tentang emisi gas karbon. Masuk ya waktu itu tanpa latihan, tapi intonasi suaranya beneran sampai belakang. Apalagi Ihsan, kayaknya nanti dia jadi MC acara nikahan. Suaranya bergelegar sama video juga kita udah punya artis anak-anak sekarang dalam cerita ada bapak tendang dia ikut karena Woody itu bu, Woody. Nah, sekarang kita mau minta pendapat kalian dong, apa yang pembelajaran seperti apa yang ingin kalian alami untuk pertemuan berikutnya. Berikutnya tuh di ujian ya. Untuk yang selanjutnya lagi kalian ingin pembelajaran yang seperti apa? Seperti ini. Saya mau drama terus ya. Di kelas 12 kalian lebih suka belajar di drama terus. Apa kalian yang seperti tadi semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran? Jadi yang lebih aktif. Lebih suka praktek. Isan maunya lebih suka praktek. Saya cari yang cewek. Carisa apa? Karisa ya. Kayaknya belajarannya bersama. Ragil apa belajaran yang ada e-sportnya di sini? Rara. Ini belajarannya seperti apa? Campur seperti campur ya adanya jelasin. Berarti mau yang panduan jadi video itu nggak apa-apa, tapi habis itu mau terlibat juga dalam terima kasih ya untuk hari ini. Saya sangat ingin penampilan kalian lucu, juga mengenal pesannya bisa saya terima dan bisa teman-teman yang lain juga. Nah, sebelum untuk pembelajaran hari ini bisa dia untuk pimpin doa. Pelajaran fisika. Sebelum kita mulai pelajaran pada materi hari ini, marilah kita sedang mendoakan dan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.
memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Ini terima kasih pada Bu Dina sudah meluangkan waktu. Kita sampai di sesi akhir dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Setelah kemarin kita lakukan percakapan saat pra observasi, ya. Kemudian saya berkunjung ke kelas Bu Dina di 10G, ya, itu untuk observasi kelas. Dan hari ini kita akan sedikit berbincang di fase pasca observasi, ya. Sebenarnya kalau pasca observasi seperti ini kita lebih santai aja, kita merefleksi hasil observasi saya kemarin di kelas ini. Kita bisa merefleksi pembelajaran tersebut, ya. Bagaimana perasaan jujur setelah melewati proses pra-observasi dan sampai observasi? Dua kata ya. Dua kata saja, boleh Rangkuman orang rupanya, oke. pertama puas, kedua saya takjub melihat anak-anak ini kemarin. Ya, puas dan takjub, ya. Saya akan ikuti sama, gitu ya. Takjub, benar-benar takjub sama anak-anak itu. Apalagi yang kelompok dia, itu memang iya, benar-benar kreatif seperti itu anak-anak. Wah, Masya Allah ini. Nah, kemudian bagaimana menurut Bu Dina tentang pembelajaran dan Bu Dina sudah melakukan kemarin sudah siswa Itu tujuannya sebenarnya melakukan pembelajaran seperti itu, pengennya saya memberi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, anak senang belajar, terus juga pembelajarannya aktif. Karena kebetulan memang sebelumnya kan malu, katanya tertib. Saya pengen anak-anak ini rame, tapi rame yang bermakna. Ini rame yang memang benar-benar ramenya belajar. Jadi kalau saya lihat dari pembelajaran kemarin, seneng, kelihatan seneng, ketawa-ketawa terus sepanjang pelajaran, jadi itu membuat saya puas. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak itu aktif, ngomentarin temennya, terus kemudian ada yang tanya ke adik-adik, ditanyakan, ada yang bisa jawab, ayo yang paling belakang. Biasanya diem terus di pojok, main. Nol ini, nah, siap, kalau itu kan jawab. Betul. Nah, itu juga jawabannya oke. Betul. Kata-katanya benar-benar dari dia. Nah, itu yang buat saya takjub. Wah, ini lebih bisa ya, ternyata kayak gini seperti itu. Iya. Jadi tujuan yang kita diskusikan waktu kita observasi, saya Iya. sampaikan, saya pengen buat pelajaran yang bikin anak senang, sama anak-anaknya aktif, itu Iya. saya rasa tercapai. Makanya saya tadi satu kata di awal puas. Alhamdulillah, seperti itu ya Bu, ya. Alhamdulillah. Jadi area pengembangannya juga apa yang dilakukan ketika kita observasi, kan saya bertanya area pengembangan apa yang ingin digunakan. Kan Dina menyebutkan dua, ya. Saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan, ya. Kemudian yang kedua, berpihak pada muridnya, pada siswa, ya. Capai, ya. Betul. Bu Dina sudah menyampaikan pendapat Bu Dina. Nah, saya akan menyampaikan hasil observasi saya ketika di kelas. Jadi ya saya setuju dengan, saya sama pendapat saya dengan Bu Dina. Jadi saya juga puas melihatnya di sana, gitu. Karena siswa itu terlihat menikmati pembelajaran. Saya melihat itu. Kalau kita lihat dari rekaman video, terlihat sekali gitu. Apalagi
kemudian kelompok-kelompoknya juga semuanya menurut saya aktif. Semuanya kan mempersiapkan sungguh-sungguh. Ada yang bawa daster sudah dipakai, iya, ada yang pakai itu kepala saya ini siapa yang tahu, ya, ternyata bukan satu yang pro itu pakai dunia, yang bodo amat, itu saya ternyata dan mempersiapkan semuanya gitu. Paling penting banget. Satu pikiran untuk menyampaikan dengan cara yang Ya itu, akhirnya kan boboiboy masuk, terus Wing masuk. Saya juga jadi ketawa, benar ketawa, tapi pesannya anak-anak bisa menangkapnya gitu. Itu benar-benar saya pembelajaran menyenangkan terganggu dan pembelajaran yang berkesan pada siswa belum apa. Kemarin saya observasi saya melihat itu siswanya aktif gitu kan, menampilkan semua itu. Jadi tidak ada yang ketika disuruh kelompok poster masih sini bu, siap yang lain bu, ada seperti itu ya. Ini ada kemarin itu siapa punya yang dulu, ya sudah gitu ya. Ini maju, betul. Apa betul. Kalau di kelompok visi ya, yang ternyata kita berjumlah sebenarnya iya nggak masuk, kurang persiapan, tapi mau tampil gitu. Dan memang benar-benar bertanggung jawab terhadap diri. Dan menurut saya hasil observasi saya yang pembelajaran kemarin itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sudah saya katakan selamat ini. Jadi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diferensiasi produk seperti apa? Walaupun misalkan prosesnya low, kontennya berbeda, tidak apa-apa. Karena pembelajaran diferensiasi bisa salah satu saja sebetulnya pembelajaran diferensiasi itu selamat. Jadi sudah sesuai dengan kurikulum merdeka ya, sesuai dengan harapan ya. Itu hasil observasi saya. Jadi karena observasi kita luas dan seperti itu ya. Kemudian kalau dengan kesehatan apa rencana di dunia kedepannya setelah berhasil melaksanakan pembelajaran investasi? harus jelas ide. Jadi kedepannya harus dikembangkan, soalnya ini juga di kelas-kelas lain yang memang katanya khusus bukan rame, kayaknya bisa fokus kalau diberi tanggung jawab untuk belajar yang menyenangkan. Intinya anak yang manut aja bisa jadi seramai itu dan seaktif itu pasti yang emang udah aktif. Kalau diberi yang beda-beda yang diferensiasi seperti itu mungkin akan lebih keluar bakat dan minat hidup sama lebih bagus dari capaiannya. Jadi kedepannya yang pengen lebih sering memakai ini pada pada materi yang memang cocok, dan juga selanjutnya mau perbaiki perangkat. Saya memang lemahnya di sana. RPP-nya juga kan RPP saya di polosan biasa. Mau saya lebih rencanakan dengan baik biar nanti jadi jelas apa potensi yang ini dicapai, sama nanti capaiannya bisa merefleksi diri berhasil atau enggak nih, terlaksana atau enggak langkah-langkahnya, dan juga biar memberi penilaian ya kepada anak. Asesmennya terutama di sana kan saya lemahnya di sana ya, asesmen. Jadi apa yang saya ukur sama yang didapatkan siswa itu dapat sinkron. Iya, tapi tadi saya sudah lihat dari perangkat dunia yang sudah berguna berbagi yang sudah ada di sana rubrik penilaian. Sudah keren nih, bagus lah ya. Kemudian untuk kedepannya, kalau kita berbicara kedepannya, mungkin apa yang ingin dikembangkan lagi dari ini? Kemarin kan kita bicara dua aspek, mungkin apa lagi Aspek yang belajar menggunakan iya, sama pembelajaran yang berarti pada murid ya, ada siswa aktif kan ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin dikembangkan di potensi dari diri ini mengembangkan. kalau masukan saya itu sebenarnya bikin anak berpikir memecah masalah sama kritis. Itu kan. Nah, jadi kedepannya harapan saya kalau anak senang udah mulai senang belajar, harapannya mereka akan mulai mencari
bagi sih kali. Jadi harus disisipkan seperti keterampilan berpikir. Jadi selain memiliki pengetahuan tentang fisika, mereka punya keterampilan berpikir kritis dan mencari masalah. Kalau misalnya dia menghadapi masalah di bidang apapun, kuliahnya apapun, kalau pengetahuan ini yang dua ini berpikir kritis sama mencari masalah kan lebih fleksibel gitu kayak gimana. Ini bisa berkali kepada mereka. Jangka panjangnya ya, Masya Allah, keren sekali. Terkait juga tadi menurut Bu Dina ukuran keberhasilannya nanti. Cara menilai siswanya. Iya, misalnya, iya, jadi kan Bu Dina yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Menurut Bu Dina nanti itu akan tercapai kalau bagaimana siswanya bagaimana gitu. Jadi ukuran keberhasilannya. Oh iya, saya mau jelasin dulu gimana ya nanti ukurnya. Iya. Mereka proses pembelajarannya. Iya. Nah, mereka bisa dibilang udah berpikir kritis atau tidak, ya berarti dikasih satu masalah di awal. Ya, ketika mereka udah mulai menemui solusi dari masalah itu, maka dianggap oh mereka udah bisa berpikir kritis. Ini masalah ini. Jadi masalah yang diangkat di pelajaran di awal itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kamu menemukan ini, nanti akan seperti apa? Lalu dalam prosesnya saya kaitkan sama materi yang diajarkan. Nah, jadi di akhir bisa dipandu LKPD nanti. Di akhir saat pakai LKPD dituangkan solusinya apa nih masalah yang tadi. Jadi kalau mereka bisa merumuskan solusi dengan baik dan menjawab permasalahan itu, maka saya anggap mereka sudah bisa berpikir kritis dan mempunyai step-step pemecahan masalah. Iya, berarti kita siap-siap ya, harus mencari masalah sebanyak-banyaknya. Mencari masalah sebanyak-banyaknya ya. Kemudian untuk mencapai keberhasilan tadi, menurut Bu Dina, teman-teman apa yang diperlukan? Baik itu strateginya juga strategi saya dalam mengajarkan lebih perlu model yang memang inovatif. Iya. Tidak mungkin nih dikasih ceramah dan hanya diskusi, ini nggak bisa aja juga. Jadi menerapkan model yang inovatif. Kalau pemecahan masalah berarti mungkin PBL ya seperti yang diterapkan kemarin. Iya, betul. Kasih bahasa dulu. Betul, PBL ya. Terus metodenya juga jangan saya aja yang ceramah terus, biar siswanya yang mulai aktif. Jadi pembelajaran aktif yang kemarin juga dibawa lagi. Oke. Nah, kemudian fasilitas tentunya. Kalau mereka mau diajak untuk mencari masalah, mereka harus punya sarana yang memadai. Saya juga harus menyediakan materi yang memang kontekstual dan baru. Jadi memang benar-benar ada di sehari-hari. Saya perlu sediain proyektor kayak gini nih, tampilannya dalam berbagai hari. Lalu dari sana mereka akan jadi dari segi strateginya harus diperbaiki, dari segi sarananya, juga dari segi mungkin ditambahin media pelajaran yang bisa mendukung, dan juga mungkin kalau mereka udah mau berpikir kritis, mereka kan harus explore dulu ya. Iya. Berarti mereka harus punya media minimal smartphone lah, dengan akses internet yang bisa dipakai untuk mencari atau mendukung materi atau masalah yang akan dipecahkan. Iya, kalau kalian punya model, iya, berarti nanti juga akan himas itu ke orang
goalnya, masih ada banyak goal yang memang harus dicapai, banyak hal yang harus diperbaiki dari saya. Jadi tidak merasa udah bagus, jadi tidak merasa bagus, tapi merasa semangat terus memperbaiki biar lebih bagus. Ya. Semoga ada banyak yang tidak saya tahu. Begitu ya. Saya juga kalau kita ngomongin belajar ini ya, saya juga terima kasih kepada Bu Juna. Saya pun diberi kesempatan untuk belajar juga kepada Bu Juna. Jadi dengan aktivitas kemarin gitu. Jadi ya sama-sama belajar gitu ya. Jadi sama-sama mengembangkan nanti berpikir mau mengembangkan apa lagi gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ya supervisi akademik kan sebenarnya di sana ya. Jadi kita nggak seperti kemarin-kemarin kita supervisi akademik takut bagaimana evaluasi gitu ya. Iya, lebih ke sharing-sharing sebenarnya enak begitu ya. Jadi kita tahu dapat ide betul. Saya juga dapat ide dari pembelajaran itu. Saya jadi berterima kasih banyak atas kesempatannya waktunya pengalamannya. Terima kasih. Semoga ya kita tetap bersemangat ke depannya untuk menyiapkan ya pembelajaran yang lebih baik untuk siswa kita ya, sesuai dengan harapannya gitu. Oke, terima kasih Bu Juna atas waktunya. Kita lanjutkan aktivitas kita yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.